Halo semuanya, dalam pertemuan tanpa tatap muka kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai get dan post. Berikut dengan perbedaannya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita masuk ke menggunakan text editor. Misalnya saya menggunakan namanya Sublime. Kita tunggu. Nah, di Sublime, misalnya ini udah ada contoh dari HTML-nya sendiri, dan kita ingin membuat form, mana form ini nanti akan menggunakan dua metode, di mana metodenya itu menggunakan get, satunya lagi menggunakan post. Kita coba menggunakan metode pertama adalah menggunakan post, mana kita harus membuat formnya lebih dulu. Ini kita menggunakan form, jangan lupa langsung ditutup nanti. Sementara di sini form, kemudian method, kemudian di dalamnya itu nanti pertama kita menggunakan post. Kemudian di berikutnya ada action. Action ini menuju ke halaman kedua. Mana halaman 2 ini untuk tempat hasil proses dari apa yang kita ketik dari form tersebut. Misalnya kita ketik, misalnya anggap aja di sini namanya proses PHP. Ekstensinya jangan lupa. Dan diakhiri penutup. Nah, kita akhirin dulu penutup dari form tersebut, biar jangan sampai lupa kita. Nah, untuk itu mungkin kita nggak terlalu banyak isi formnya, biar mudah kita memahaminya. Nah, kita dua field, ya, dua data yang akan kita masukkan. Sebelum masuk ke data komponennya, kita masukkan pre dulu. Pre buka, ini preformat, ya, dimana kalau tanpa pre akibatnya nanti isi dari tampilan akan berantakan pada saat ditampilkan di browser. Dengan adanya pre ini akan mengikuti dari apa yang kita ketik, baik spasi maupun enter, dia akan mengikuti semua. Kecuali kalau kita menggunakan table di dalamnya. Nah, di dalam pre ini nanti saya masukkan, misalnya contoh di sini saya akan masukkan NIS, nomor induk siswa misalnya contohnya. Dan di ini ada input, type, tipenya ada, saya menggunakan teks. Nah, di mana ini untuk isinya nanti kotaknya. Kemudian ukuran size-nya. Size-nya ini misalnya 20 di sini adalah 20 karakter. Ya, di mana nanti kotak itu tampilannya di dalam browser itu ada untuk menampung data yang jumlahnya teksnya adalah 20. Kemudian selain itu biasanya ada value, mungkin sementara ini value belum ini ya dibutuhkan, nanti akan pada saat kita melakukan pengeditan pasti ada. Dan selain itu misalnya saya satu lagi misalnya nama, ya, terus saja di situ di bagian nama, di sini nanti ada input, ya, nama, input, kemudian type, ya, input, jangan lupa type, kemudian di sini juga sama, saya menggunakan teks juga sama. Kemudian size-nya saya lebarkan di sini misalnya sama dengan misalnya 40. Jadi panjangnya nanti khusus nama itu 40 karakter. Ya, ini juga sama, ada value juga. Sementara kosongin dulu. Oh ya, ada yang kelupaan di sini misalnya ada name, ya. Name-nya disesuaikan dengan nama fungsi yang ada di situ. Misalnya NIS, ya kita menggunakan NIS juga sama. Kemudian di sini name juga sama, fungsinya adalah untuk penginputan nama, berarti di sini nama. Kemudian satu lagi tombol, di mana tombol ini yang nanti untuk pengiriman data. Jadi ada input sama juga, kemudian type sama dengan di situ nanti ada submit. Mana submit ini untuk mengirim datanya. Terus jangan lupa value-nya, di mana value ini untuk isinya. Ya. Isinya di situ misalnya kita akan mengirim data ke halaman kedua yang tadi namanya adalah proses.php. Ini adalah misalnya saya tuliskan kirim. Ya.
Jadi itu nanti bisa disesuaikan ya. Jadi value kirim ini yang nanti akan masuk ke dalam tombol tulisannya. Oke, jadi halaman form sudah selesai di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat halaman kedua. Sebelumnya kita simpan dulu. Ya, simpan dulu jangan lupa letaknya ada di direktori C, kemudian masuk ke SAM. Kemudian htdocs. Nah, kita bikin folder contoh di sini, misalnya kasih nama misalnya contoh atau latihan misalnya. Misalnya saya menggunakan contoh. Nah, di dalam contoh kita simpan form ini dengan nama misalnya form post. Nah, kita nanti akan menggunakan get juga, ini menggunakan post.php. Kalau sudah kita save, sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke halaman baru. Ya, halaman baru nanti untuk melihat di mana di sini ada action process ya. Hasil dari yang kita input akan dikirim ke dalam proses baru. Nah, di sini HP juga pembuka dan penutup ya. Nah, di sini akan ada menghubungkan dengan form tadi sebagai komunikasi datanya seperti apa. Ya. Kita mendeklarasikan, mungkin saya tulis deklarasi dari variabel. Jadi mendefinisikan variabelnya dulu. Kemudian kita beri nama variabelnya misalnya nis, hurufnya kecil karena ini nanti akan berpengaruh pada saat dipanggil. Kemudian tadi kita menggunakan metodenya adalah menggunakan apa tadi? Menggunakan post. Mungkin kita balik lagi, ini metodenya menggunakan post. Nah, pada saat menyimpan data di dalam variabel, kita tambahkan di sini fungsi di mana untuk menampung datanya. Jadi ada $. Kemudian post di sini sesuai dengan metode tadi. Ingat di situ postnya itu harus huruf besar. Nanti tidak mau menyimpan datanya. Kemudian di sini adalah ada simbol siku, ya, kurung siku. Isinya tadi berdasarkan dari apa? Name yang ada di bagian form ini. Nah, tadi bagian kita lihat lagi, bagian nis ini tadi name-nya adalah tulisannya adalah nis, ya kan? Kemudian bagian nama, name-nya adalah nama. Yang perlu diperhatikan juga tulisan hurufnya di sini huruf kecil semua. Jadi pada saat kita mengirim datanya ke dalam sini harus sesuai, huruf besar kecilnya sangat berpengaruh. Nah, tadi berhubung nanti huruf kecil, saya tuliskan huruf kecil. Lupa diakhiri nanti koma. Nah, berhubung sama, tadi kita nambahkan satu lagi nm. Boleh terserah nama atau ini silahkan. Karena ini variabel terlepas dari form, cuma untuk menampung data dari yang sudah kita kirim. Sama dengan $_ post lagi sama, ya, artinya sesuai dengan metode. Kemudian kurung ketik tadi adalah nama hurufnya kecil semua, ya kan? Kemudian kita ketik nama, koma. Nah ini di sini deklarasi. Ya. Ini di sini adalah variabel-variabel ini akan menyimpan semua data yang sudah diinput dari user. Nah, sekarang kita ingin mencoba menampilkan dari data yang sudah kita kirim dari form tadi. Nah, menampilkannya di sini biasa dengan menggunakan kemudian kita ketik kalimatnya, misalnya di sini nama saya. Jadi yang ada di dalam kutip ini adalah sebagai komentar, mana komentar ini tidak ada hubungannya dengan variabel. Dan kita tambahkan variabel yang bagian nama. Nah, jangan kebalik ini, kebetulan saya mengambil nama berarti di sini $. Dan hurufnya harus sama persis sama ini. Kecil, besar. Nah, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, koma kita menambahkan nis di atasnya, berarti kita tambahkan di sini echo. Kemudian di sini tambahkan nis. Kemudian kalau rumah kita kasih jarak seperti ini, silahkan. Kemudian di sini $, nis sesuai dengan yang ada ketentuan di atas.
Nah, kalau mau ganti baris tinggal apa? Tinggal nanti kasih BR di sini. Ganti baris tinggal tambahkan di sini BR atau break. Mungkin walaupun di sini ada ada spasi panjang, bukan berarti nanti akan ngikutin sini. Nanti tetap di dalam tampilan akan mendekatin dari tulisan yang ada di ini. Lebih bagus memang menggunakan pre, tapi silahkan tergantung dari kebutuhan. Kalau menggunakan pre format ya nanti otomatis akan sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, kita coba hasilnya pada saat kita tampilkan. Lebih dulu kita simpan. Nah, tadi menyimpannya dengan nama apa ini? Tidak sembarangan kita memberinya nama, karena ini harus sesuai dengan action yang sudah kita berikan. Nah, kebetulan actionnya di sini adalah proses.php. Ya, kita simpan nanti dengan nama proses.php. Kita save tempat folder yang sama di hitam, kemudian htdocs, kemudian tadi kita membuat contoh di situ. Nah, di sini sudah ada form post.php yang dimana untuk menyimpan formnya tadi. Kemudian di sini adalah proses sesuai dengan action yang sudah kita tuliskan di bagian form. Setelah itu kita simpan, save. Nah, sekarang kita gimana cara untuk menampilkannya di dalam browser? Nah, terlebih dahulu kita harus menyalakan dari SoundPW-nya ya, action desktop-nya kita nyalakan. Kebetulan tempat saya masih belum nyala, makanya kita harus start di sini. Apache-nya sebagai web servernya di situ. Nah, ini sudah start. Kemudian kita masuk ke browser. Nah, misalnya kita menggunakan browsernya adalah Firefox, atau kita boleh menggunakan Chrome atau menggunakan IE. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita. Kita masuk. Nah, kita panggil ya. Panggilnya pastikan tadi sudah jalan ininya. Web browsernya, localhost di sini. Kemudian tadi foldernya adalah menggunakan folder namanya contoh. Kita enter, bisa enter, nanti akan kelihatan. Sini ada form dulu dan proses. Jadi yang dijalankan dulu adalah form. Karena di mana form ini untuk menampung data yang kita input. Kita klik form post.php-nya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita isikan datanya. Apakah data pada saat dikirim masuk ke halaman kedua, mana proses menampung datanya. Anggap aja kita ketik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian namanya misalnya Santosa. Dan kita kirim. Nah, hasilnya ini akan masuk ke dalam proses.php sesuai dengan yang kita action dari form tadi yang kita tuliskan. Jadi, ini udah komunikasi datanya sudah ada, di mana nanti dari form yang kita tulis tadi, formnya ini input, ada proses. Nah, ini masuk ke proses, masuk ke dalam sini. Nah, ini ada niche nama saya. Nah, ini mengambil dari variabel yang sudah dikirim dari form tersebut. Ini contoh kalau kita menggunakan metode post. Mana cara menggunakan metode dengan menggunakan get. Nah, menggunakan get sebetulnya formnya juga sama. Nah, kalau kita mau buat di sini, nanti kita tinggal save as aja. Jadi nanti kita rubah di bagian metodenya. Kita save as. Kemudian kita ganti di sini, jangan ditimpa yang sudah ada, kita tambahkan di sini form get.php. Ini form get.php ini metodenya kita menggunakan get. Cukup merubah di bagian mata, merubah di bagian metodenya kita menggunakan get. Kemudian actionnya jangan proses lagi, nanti otomatis akan menimpa yang sudah ada. Nah, mungkin saya tambahkan di sini proses underscore get. Jadi kita nanti mempunyai halaman kedua. Halaman kedua itu adalah proses underscore get.php. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang lain tidak akan berubah. Yang berubah hanya di bagian metodenya aja. Nah, sekarang di bagian proses. Nah, ini kan tadi awalnya begitu dari form kemudian masuk ke proses. Nah, kita buka proses dulu. Nah, di proses ini kita cukup dengan save as lagi. Save as lagi, terus disimpan dengan nama apa? Disimpan dengan nama sesuai dengan action yang ada di form get.php tadi. Nah, actionnya tadi kan proses underscore get.php. Yang kita save. Nah, terus perubahannya di mana? Nah, ini kita lihat yang lain sama, name,
Nama name-nya sama, nis nama-nama. Yang membedakan adalah get. Action juga saya rubah sesuai dengan file yang keduanya. Nah, kemudian di sini di bagian get, ini kan awalnya menggunakan post, kita ganti dengan get juga sama. Hurufnya besar juga. Sesuai dengan ketentuan yang ada di bagian fungsi get-nya itu. Nah, oke ya. Terus yang ada di bawah tidak ada perubahan. Sementara yang berubah hanya di bagian metode yang ada di atas. Kemudian kita save. Kita kembali lagi ke bagian browser. Yang tadi tetap ada, nggak apa-apa. Kemudian kita pakai tab lagi, biar nanti bisa membandingkan perbedaannya di mana. Localhost lagi, kemudian masuk contoh. Enter. Nah, tadi kita menggunakan yang form post. Sekarang kita menggunakan yang form get. Tampilan akan tetap sama. Kita masukkan dengan nama lain, misalnya di sini niche-nya saya rubah, misalnya saya bagi 09865. Namanya misalnya Ranu. Ya. Kemudian kita kirim. Hasilnya kalau kita bandingkan sama yang tadi, tidak ada perubahan di dalam tampilan. Nah, mungkin bisa dilihat perbedaannya di mana. Mungkin kalau kita lihat di sini, hasilnya dibandingkan, mungkin ada perubahan pada saat saya beralih tab pertama ke tab kedua. Ini yang menggunakan post, ini yang menggunakan get. Nah, mungkin ada yang sudah lihat di situ perbedaannya terjadinya di bagian baris atas di URL ini, alamat URL. Dimana kalau kita menggunakan post di sini, tidak terdapat bagian dari beberapa variabel yang tercantum di sini. Sedangkan di bagian get, ini akan mencantumkan apa yang kita tuliskan. Kalau kita lihat di sini nis, kemudian nama yang ada di sini yang kita masukkan juga sama. Jadi itu adalah perbedaan di mana kita menggunakan metode post sama get. Itu materi yang sudah sampaikan, silahkan dipelajarin dan silahkan diterapkan dengan bentuk yang beda.